Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi litimma makarimal akhlaq liyuhyin nasa hayatan thayyibatan fiha di dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita tentu tidak pernah lupa untuk senantiasa memuji Allah dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia dan anugerah nikmat yang senantiasa tercurah kepada diri kita, baik kita meminta maupun tidak, semuanya dicurahkan oleh Allah selama kita masih hidup ini, senantiasa mendapatkan nikmat dan karunia Allah. Dan alhamdulillah kita bisa selalu ingat dan mensyukurinya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa di dalam perilaku manusia, sikap dan perilaku yang dilaksanakan baik melalui tutur kata, tingkah laku, hubungan, muamalah dan sebagainya, itu semua tidak terlepas dari apa yang dikendalikan oleh yang disebut dengan hati. Kita tahu bahwa di dalam hati itu memiliki nuansa kondisi tiga hal. Yang pertama, hati yang mendorong untuk nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan serta rasa takut kepada Allah. Sehingga rasa keimanan kita, motivasi beribadah kita selalu terjaga dan semakin meningkat. Hati pula yang terkadang membuat kita rajin beribadah. Terkadang kita menjadi malas beribadah. Terkadang kita menjauhi kemaksiatan. Terkadang kita larut dalam kemaksiatan. Juga hati pula yang menutup semua alam pikiran kita, sehingga apapun yang kita lakukan semata-mata itu hanya untuk mencapai hawa nafsunya. Ini persoalan dalam tingkah laku kehidupan kita sebagai hamba Allah. Oleh karena itulah apa yang disampaikan oleh Rasulullah lewat An-Nu'man yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyebutkan bahwa ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad itu. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Dari pernyataan hadis ini, ulama berpendapat bahwa perilaku, gaya hidup, apa yang dilakukan oleh manusia bukanlah diatur oleh akal pikiran, tetapi jalan hidup yang dilalui itu digerakkan oleh hati. Alam pikiran berpikir, tetapi langkah penggeraknya adalah hati. Disinilah sehingga banyak orang secara fitrah mengingkari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Mengakui bahwa apa yang dilakukan itu salah. Menepati bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tetapi masih juga dilaksanakan karena kehendak hati.
ojo ngene, salah. Hati mengatakan demikian. Tapi alam pikiran berpikir nilai-nilai bisnis. Gak apa-apa salah. Yang penting aku oleh untung. Dilakukanlah. Ketika apa yang dikatakan oleh hati di sebuah kebenaran hakiki, dia lakukan hanya mengikuti alam pikiran hawa nafsunya, ternyata mengalami sebuah hal kegagalan yang menistakan, maka penyesalanlah yang ada. Dalam kondisi ini, sehingga sepakat ulama membagi bahwa hati itu ada 3 golongan. Hati yang sehat, hati yang mati, hati yang sakit. Pembagian 3 golongan ini bukan berarti secara fisik kondisi hati itu, tetapi dalam hal maknawi. Kalau secara fisik, secara medis, misalnya kena fasciola hepatica atau penyakit cacing hati, ya tentunya tergolong sakit kan gitu. Tapi ini adalah secara maknawi. Artinya apa yang terkandung dalam hati ini untuk nuansa kehidupan berpikir, memahami baik, buruk, hak, batil. Hati yang sehat, sepakat ulama menerjemahkan, adalah hati yang senantiasa bertakarub kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, takut akan siksaan Allah, takut akan ancaman-ancaman azab Allah di dalam langkah dan perilakunya, sadar bahwa Allah senantiasa mengawasinya, sehingga setiap langkah yang dilakukan, baik kegiatan mata, kegiatan mulut, kegiatan anggota badan, ini semua terjaga. Dalam kata singkatnya, tingkat ketakwaan kepada Allah sudah mencapai pada titik ihsan. Kemudian hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Tidak bisa membedakan itu dilarang oleh Allah. Semuanya yang ada di hadapannya, dia gapai hanya satu tujuan, memenuhi syahwatnya. Ini hati yang mati. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, hati yang mati itu bagaikan mayat hidup. Karena sudah tidak lagi mampu membedakan jalan yang hak dan yang batil. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini tergantung dari nutrisi asupan yang selalu masuk di dalam dirinya. Ketika seseorang menyandang hati yang sakit, hidup di lingkungan yang memperburuk penyakit hatinya, maka kecenderungan hati itu akan menjadi sakit dan mati. Sehingga lingkungan pergaulan, lingkungan persahabatan, lingkungan di mana komunitas dia kesehariannya selalu berinteraksi, itu berpengaruh apakah akan menjadi hati yang sakit mati atau hati yang sakit kemudian sehat. Dan ciri hati yang sakit adalah ketika ada nilai kebaikan, terkadang dia sadar untuk melakukan kebaikan itu. Ketika ada kemaksiatan, juga larut ke dalam kemaksiatan, tergantung pada kondisi situasi di mana dia berada. Ketika hati yang sakit ini kemudian bersahabat dengan para alim, orang yang soleh, dan akrab dengan para ahli ibadah, maka sakit tadi lama-kelamaan menjadi hilang karena terbentengi oleh nilai-nilai keimanan yang baik. Tetapi ketika hati yang sakit ini
bergabung dengan pemabuk, penjina, pendusta, pengibul, tukang ngerasani orang, maka dia akan larut di dalamnya. Karena di sana ada kebimbangan yang nilai keimanannya masih tidak sempurna, bahkan cenderung ada kemerosotan. Nah, inilah yang diperlukan sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan agar kita tidak larut semakin jauh ketika ada saudara kita yang tadi nilai keimanannya tinggi, mengalami fluktuasi, ada kecenderungan merosot. Kita ingatkan agar kembali kepada nilai kebaikan agar hatinya menjadi baik. Dalam kondisi perilaku seperti inilah sehingga ulama menyebutkan bahwa hati adalah diumpamakan bagaikan raja di dalam tubuh manusia yang mengendalikan, yang menghendaki, yang mempengaruhi segala perilaku anggota tubuh. Oleh karena itu, anggota tubuhnya para ulama sepakat menyebutnya adalah tentaranya. Jika sang pengendali rusak, maka seluruh tentaranya berjalannya rusak. Jika sang pengendali atau rajanya baik, maka seluruh anggota tubuhnya ini adalah baik. Disinilah perlunya untuk menata hati kita di dalam Islam. Kita di dalam memilih tempat kehidupan itu harus senantiasa berpikir mengendalikan agar apa yang kita lakukan untuk sebagai tempat domisili kita benar-benar akan menjadikan golongan orang-orang pilihan Allah. Artinya memilih lingkungan yang terbaik untuk menjaga nilai keimanan kita karena hati ini sangat rapuh untuk hal-hal yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasuli wala nabiyyi illa idza tamanna alqasaitanu fi umniyatihi fayansahullah ma yulkis saitanu summa yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulkis saitanu fitnatal lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqim ba'id wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang keras hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itulah yang hak dari Rabb-Mu. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah
pemberi petunjuk bagi orang-orang beriman kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Hajj ayat 52 dan 50 sampai dengan 54. Dengan demikian jelaslah bahwa memang hati itu ada yang selamat, ada yang keras terbagi dua, yang mati dan yang sakit. Oleh karena itulah agar kita senantiasa hati kita menjadi hati yang baik, sebagaimana doa yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah melalui sabdanya. Kita senantiasa berdoa, sabit qalbi ala dini, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya Allah, ya Tuhanku yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Jadi kita perbanyak doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Saya kira semua sudah hafal doa ini dan jangan pernah lalai untuk berdoa ini agar hati kita senantiasa selamat. Inilah yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga menambah nilai keimanan kita dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.